Baiklah, pada hari ini kelompok kami akan mempresentasikan chapter 11 dan chapter 12, yaitu Managing Transaction Exposure dan Economic Exposure. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Cindy Francisca, Angelina Valencia, Angelin Goh, Peter Kosasi, dan Rifki. Presentasi pada hari ini akan dimulai dari penjelasan saya. Next slide. Nah, transaction exposure. Nah, jadi transaction exposure ini dapat terjadi karena adanya transaksi kontraktual yang menyebabkan perusahaan multinasional atau biasa disebut dengan perusahaan MNC membutuhkan mata uang asing pada waktu-waktu tertentu di masa depan. Nah, jadi perusahaan MNC ini akan mempertimbangkan nilai lindung dari transaksi kontraktual dalam mata uang asing tersebut. Nah, hedging. Nah, hedging ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu hedging yang sebagian besarnya dari exposure. Nah, jadi perusahaan MNC melindungi sebagian besar exposure mereka untuk mengurangi hasil yang lebih buruk daripada tidak ada lindung nilai, tidak ada lindung nilainya sama sekali. Kemudian ada yang kedua yaitu hedging selektif. Nah, hedging selektif ini perusahaan MNC akan menggunakan lindung nilai selektif untuk mempertimbangkan setiap jenis transaksinya secara terpisah, seperti lindung nilai produk pada masa depan ataupun lindung nilai mata uang. Kemudian yang akan saya bahas di sini yaitu mengenai hedging exposure to payable dan receivable. Nah, untuk yang hedging exposure to payable ini sendiri terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu future atau forward hedge, yang kedua money market hedge, dan yang ketiga currency option hedge. Next. Nah, untuk yang poin pertama, forward atau future hedge on payable. Nah, ini biasanya memungkinkan perusahaan MNC untuk lock specific exchange rate-nya itu dengan membeli mata uang tertentu, sehingga utang lindung nilainya dalam mata uang tersebut lebih terjaga. Nah, contohnya nih, Smith Corp itu perusahaan MNC yang di Amerika Serikat membutuhkan 100.000 euro dalam waktu 1 tahun. Nah, Smith Corp ini membeli euro dalam waktu 1 tahun dengan kontrak forward. Nah, kontrak forwardnya itu dalam 1 tahun seharga $1,20. Nah, jadi Smith Corp ini harus membayar berapa gitu dalam 1 tahun ke depan. Nah, rumusnya itu cash outflow dalam dolar sama dengan forward rate dikali payable. Nah, jadi $1,20 dikali dengan 100.000 euro. Dapatlah hasilnya $120.000. Next. Kemudian di poin kedua yaitu money market hedge on payable. Nah, jadi Nah, jadi nilai lindung pasar uangnya itu masih bisa digunakan pada saat situasi sekarang ini, tapi memerlukan dua posisi dalam pasar uang. Yang pertama yaitu meminjam uang dalam mata uang negeri, ataupun yang kedua investasi jangka pendek dalam mata uang asing. Nah, contohnya nih, Smith Corp itu membutuhkan 100.000 euro dalam waktu 1 tahun. Nah, dapat dikonversikan ke dalam dolar euro dan ataupun deposit hari ini. Nah, asumsikan kalau misalnya nih setoran dalam menghasilkan setorannya itu dapat menghasilkan 5%. Jadi harus membutuhkan berapa? Nah, rumusnya itu deposit amount to hedge payable-nya itu sama dengan 100.000 euro tadi, kita bagi 1 ditambah 0,05, yaitu nilai interest rate-nya itu. Dapatlah hasilnya 95,238 euro. Kemudian yang kedua, asumsikan kalau misalnya spot rate pada hari ini itu $1,18. Nah, jadi dolar yang dibutuhkan untuk deposit hari ini yaitu dengan deposit amount in dollar sama dengan 95.238 euro. Dari hasil yang tadi kita kali dengan spot rate hari ini yaitu $1,18. Dapatlah hasilnya $112,381. Nah, yang ketiga itu asumsikan kalau misalnya Smith ini dapat meminjam dolar pada interest rate-nya itu 8%. Kemudian hasilnya rumusnya itu yaitu deposit amount in loan repayment sama dengan 112.381 tadi kita kali 1 ditambah 0,08, dapatlah hasilnya $121,371. Next. Nah, ini poin terakhir yaitu call option hedge on payable. Nah, jadi opsi panggilan mata uang ini untuk memberikan hak
membeli sejumlah mata uang tertentu pada harga tertentu dan dalam jangka waktu tertentu. Nah, contohnya ini Smith Corp mempertimbangkan nilai lindungnya 100.000 euro dengan call option memiliki pelaksana exercise price-nya itu 1,20 dolar dan premiumnya itu 0,03 dolar. Dan tanggal kedaluarsanya itu 1 tahun dari sekarang. Nah, perkiraan spot pada saat utang jatuh temponya itu dengan tingkat profitabilitas seperti yang di tabel. Nah, jadi di sana itu ada 3 skenario, di mana skenario pertamanya itu spot rate-nya 1,16 dan spot rate kedua 1,22, sedangkan spot rate sedangkan skenario ketiga spot rate-nya itu 1,24. Sedangkan untuk premiumnya itu memang sudah ditetapkan kalau untuk semua skenario itu 0,03. Nah, untuk mendapatkan amount paid per unitnya itu 1,16 dolar untuk skenario yang pertama, sedangkan skenario 2 dan 3 itu 1,20. Nah, total amount paid per unitnya itu merupakan hasil dari penambahan total amount per unit ditambah dengan premiumnya itu 0,03. Dapatlah hasilnya 1,19, 1,23 untuk skenario 2 dan 3. Kemudian untuk mendapatkan hasil dollar amount paid for euro-nya itu dari total amount paid per unit kita kali dengan hedging payable tadi 100.000 euro. Dapatlah hasilnya 119 untuk skenario pertama dan skenario 2 dan 3 123.000 dolar. Kemudian untuk mendapatkan expected value of dollar in cash outflow-nya itu kita kali amount paid for euro-nya kita kali dengan profitabilitas. Dapatlah hasilnya untuk skenario pertama 23,800 dolar dan skenario kedua 86,100 dolar dan skenario ketiga 12,300.000 dolar. Dapatlah total expected value of dollar in cash outflow-nya 122,200 dolar. Next. Ya, jadi di sini ada perbandingan menggunakan hedging payable. Nah, jadi di sana tuh ada forward hedge, hasil dari perhitungan forward hedge tadi yaitu 120.000 dolar. Kemudian money market hedge-nya itu 121,371 dolar dan call option hedge-nya itu 112,200 dolar. Dengan adanya kemungkinan 20%-nya itu 119.000 dolar dan 80%-nya itu 123.000 dolar. Nah, jadi dari hasil perbandingan ini menunjukkan bahwa adanya peluang 20% bahwa lindung nilai opsi beli mata uang itu akan lebih murah daripada lindung nilai ke depannya. Dan ada kemungkinan 80% bahwa itu akan lebih mahal. Jadi berdasarkan data-data di atas menunjukkan bahwa lindung nilai ke depan ada lindung nilai optimal. Next akan dijelaskan oleh Rifki. Oke, selanjutnya pada slide ini spot rate sama seperti pada skenario yang ada di sebelumnya dan tingkat probability yang sama juga. Yang berbeda hanya ada di amount dollar to be paid, yang dimana spot rate ini dikalikan dengan payable sebesar 100.000 dolar yang telah dijelaskan sebelumnya. Kemudian expected value of dollar in cash outflow ini hasil dari amount dollar to be paid dikalikan dengan probabilities, maka hasilnya 23.200 dolar untuk skenario pertama dan skenario kedua itu sejumlah 85.400 dolar, di skenario ketiga itu 12.400 dolar. Nah, untuk jumlahnya itu sebesar 111.000 dolar. Nah, maka dari itu Smith Corp ini harus mengambil forward hedge-nya untuk mendapatkan hedging yang optimal. Karena arus kas yang keluar di unhedged ini akan melebihi dari hedging dengan kontrak forward. Nah, pada slide ini for our future hedge on receivable dengan contoh Smith Corp ini akan menerima 200.000 Swiss francs dalam waktu 6 bulan.
itu bisa menggunakan kontrak forward untuk menjual 200.000 Swiss francs ini dalam 6 bulan dengan kurs forwardnya sebesar $0,71 selama 6 bulan juga. Maka perhitungannya itu cash inflow in dollar sama dengan forward rates dikali receivable sama dengan $0,71 dikali 200.000 Swiss francs-nya sama dengan $142.000. Nah, pada money market hedge on receivable ini, Smith-Corp pada slide ini peminjaman mata uang yang kita terima, lalu kemudian kita pakai piutang tersebut sebagai alat untuk melunasi pinjaman. Nah, contohnya itu Smith-Corp akan menerima 200.000 euro dalam 6 bulan, terus diasumsikan dapat meminjam dana di Swiss francs sebesar 3% selama periode 6 bulan. Nah, amount to borrow-nya itu sama dengan 200.000 SF dibagi 1 ditambah 0,03. 0,03 itu berupa 3% ini diubah menjadi desimal. Jumlahnya itu sebesar 194.175 Swiss francs. Untuk contoh kedua itu jika diasumsikan kurs spot hari ini yang sebesar $0,70 diterima dari pinjaman, maka rumusnya itu amount of dollar received from loan sama dengan SF 194.174.000 dikali $0,70. Maka hasilnya $135.922. Untuk contoh ketiga itu apabila dolar ini kemudian diinvestasikan di pasar uang dengan bunga sebesar 2% selama periode 6 bulan, maka hasil yang diterima itu sebesar $138.000. Dengan rumus itu amount dollar in invest 135.922 dolar dikali dengan 1 ditambah 0,02. Nah, pada slide berikutnya ini put option hedge on receivable memiliki contoh. Smith-Corp ini mempertimbangkan untuk membeli kontrak opsi pada Swiss francs yang dimana opsi pada exercise price ini sejumlah $0,72 dan premiumnya sebesar $0,02. Perusahaan ini telah merancang atau mengembangkan distribusi probabilitas ini untuk kurs Swiss francs dalam waktu 6 bulan yang dimana memiliki 3 skenario. Yang spot rate ini jumlahnya ini sudah terbentuk pada 6 bulan sebelumnya, yang di mana probabilitasnya itu sebesar 30%, 40%, dan 30%. Untuk premiumnya ini telah tertera pada soal yang dimana itu sebesar $0,02. Untuk amount paid per unitnya ini itu jumlah yang akan diterima ketika memiliki put option. Nah, apabila spot rate-nya lebih tinggi dari 0,72, maka itu tidak bisa digunakan dikarenakan lebih tinggi dari harga exercise price-nya. Nah, sedangkan untuk total amount paid per unit itu didapatkan dengan amount paid per unit dikurang dengan premium. Maka hasilnya 0,70 untuk di skenario pertama, 0,72 di skenario kedua, dan 0,74 di skenario ketiga. Untuk dollar amount reserve-nya ini didapatkan dari total amount paid per unit dikali dengan 200.000 SF. Terus kemudian ada expect value of dollar in cash outflow, yang dimana expected-nya ini dari perkalian probability dengan amount reserve.
maka sebesar 42.000 di skenario pertama, 57.600 pada skenario kedua, dan di skenario ketiga ini berjumlah 44.400. Maka jumlahnya itu sebesar 1.144.000 dolar. Nah, kemudian ada perbandingan nih, meskipun sama-sama di heading receivable, tetapi ada perbedaan dari forward hedge ini sejumlah 142 dolar, money marketnya hedge ini sebesar 138.640 dolar, untuk put option hedge-nya sebesar 144.000 dolar. Kemungkinan 30% bahwa currency put option ini akan menghasilkan lebih sedikit keuntungan daripada forward hedge. Nah, ada juga kemungkinan 70% bahwa put option ini akan menghasilkan lebih banyak keuntungan daripada forward hedge-nya. Jadi Smith-Corp ini memutuskan untuk mengambil put option karena lebih tinggi keuntungannya daripada yang lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Angelin Go. Oke, sekarang di sini saya akan menjelaskan tentang perbandingan antara teknik hedging receivable ini. Nah, yang pertama ini terdapat sebuah studi kasus kalau pada perusahaan Swiss franc ini selama 1 tahun itu spot rate-nya itu adalah pada skenario pertama adalah 0,71 dolar, yang kedua adalah 0,74 dolar, dan yang ketiga adalah 0,76 dolar. Dengan nilai probabilitas masing-masing yaitu 30%, 40%, dan 30%. Nah, maka nilai dolar yang diterima ketika tidak bernilai lindung ini adalah sebesar 142.000 dolar, 148.000 dolar, dan 152.000 dolar yang didapatkan dari penjelasannya si Rifki sebelumnya, yaitu 200.000 SF dikalikan dengan spot rate. Kemudian untuk mendapatkan hasil expected value ini adalah dengan nilai probability tadi dikalikan dengan dolar yang kita terima atau dollar receive tadi. Nah, maka pada skenario pertama itu didapatkanlah hasil 42.600 dolar, kemudian skenario kedua yaitu 59.200 dolar, dan yang skenario ketiga adalah 45.600 dolar. Nah, dari total ekspektasi nilai terima pada cash flow yang tidak berlindung ini adalah sebesar 147.400. Nah, di slide-nya itu terdapat kesalahannya, yang mana hasilnya ini lebih tinggi dibandingkan hasil yang bernilai lindung, yaitu hanya 144.000. Nah, dengan begitu, perusahaannya Swiss franc ini akan lebih memilih untuk tidak melindungi nilai piutangnya. Oke, next. Oke, pada keterbatasan. Nah, keterbatasan dari hedging atau yang tidak bernilai lindung pada pembayaran atau payment ini adalah dapat menyebabkan overhedging atau nilai pembayaran yang lebih besar dalam mata uang daripada pembayaran transaksi yang sebenarnya. Kemudian keterbatasan pada nilai lindung berjangka pendek yang terulang atau repeated short-term hedging ini, yaitu teknik nilai lindung yang diterapkannya itu selama jangka panjang itu termasuk lebih efektif untuk melindungi perusahaan dari resiko nilai dibandingkan yang jangka pendek. Nah, oke, selanjutnya next dong. Nah, di sini terdapat alternatif untuk mengurangi resiko nilai tukar mata uang. Antara lain itu ada 3, ada leading and lagging, cross hedging, sama currency diversification. Yang pertama ini ada leading dan lagging, yaitu perusahaan menyesuaikan waktu permintaan pembayaran atau pencairannya itu untuk mencerminkan ekspektasi tentang pergerakan mata uang di masa depan. Kemudian kalau untuk cross hedging itu dia termasuk metode yang cukup umum dalam mengurangi exposure ketika mata uang tidak dapat dilindungi nilainya di masa depan. Kemudian untuk currency diversification atau diversifikasi mata uang ini biasanya terdapat di beberapa MNC seperti Coca-Cola, Pepsi, dan Altria ini. Perusahaan-perusahaan ini menyatakan kalau exposure mereka ini terhadap pergerakan nilai tukar itu harus selalu diikuti secara signifikan. Karena
perusahaan-perusahaan MNC ini kan mendiversifikasi bisnis mereka di antara banyak negara. Oke, next. Nah, di sini ada contoh soalnya yaitu yang pertama ada money market hedge on receivable. Nah, kita asumsikan Steven Points Co ini memiliki net receivable sebesar $100.000 Singapura selama 90 hari. Dengan spot rate dalam Singapura dollar juga $0,50 dan Singapore interest rate-nya itu 2% selama 90 hari. Nah, bagaimana cara perusahaan ini mengimplementasikan money market hedge? Yang pertama itu kita tentukan dulu ya, receivable-nya itu sebesar $100.000 SGD. Kemudian jangka waktunya itu kan tadi dalam soal menyebutkan kalau 90 hari. Spot rate-nya ini cuma terdapat $0,50 dalam SGD juga. Kemudian interest rate-nya ini cuma terdapat satu aja. Jadi nanti kita itunya asumsikan 2% juga atau 0,02. Nah, tahap yang pertama ini adalah pada amount to borrow. Amount to borrow ini rumusnya itu adalah dari receivable dibagikan dengan 1 tambah dengan interest rate-nya itu atau 0,02. Dapat pula hasilnya $98.039. Nah, kemudian untuk tahap kedua itu adalah untuk menghitung amount of dollar received from loan. Nah, dari sini kita ambil angka dari amount to borrow ini dikalikan dengan spot rate kita. Dapat pula hasilnya $49.020. Nah, kemudian untuk tahap ketiga yaitu amount dollar invest ini, kita pakai angka tadi ya, amount of dollar received from loan dikalikan dengan 1 tambah interest rate-nya. Nah, maka didapatkan pula hasilnya $50.000. Oke, untuk contoh kedua ada di slide selanjutnya. Next dong, Ricky. Nah, di sini ada money market hedge on payable. Kita asumsikan perusahaan Hampshire Co ini mempunyai net payable sebesar 200.000 Mexican peso selama 180 hari. Nah, untuk interest rate-nya itu adalah 7% selama 180 hari dan spot rate-nya itu adalah sebesar $0,10 Mexican peso. Perusahaan mampu untuk mengimplementasikan money market hedge-nya itu adalah dengan cara berikut ini. Kan kita udah dapat net payable-nya sebesar $200.000, jangka waktunya itu selama 180 hari, spot rate adalah sebesar $0,10 dan interest rate-nya itu ada 7%. Nah, yang pertama kita untuk mendepositkannya itu adalah dengan cara yang seperti tadi, net payables. Ya, net payables-nya dibagikan dengan 1 tambah interest rate. Nah, dapat pula hasilnya $186.916. Nah, kemudian untuk tahapan selanjutnya itu deposit amount in dollar ini, kita memakai angka deposit tadi dikalikan dengan spot rate. Dapat pula hasilnya $18.692. Nah, pada tahap ketiga yaitu deposit amount dollar in loan amount, kita memakai deposit amount in dollar ini dikalikan dengan 1 tambah interest rate-nya. Nah, maka dapat pula hasilnya $20.000. Oke, next. Next lagi dong. Oke, sekarang akan membahas tentang managing economic exposure. Nah, pada managing economic exposure ini, kita berdasarkan dari perusahaan Amerika Serikat, exposure transaksi ini mewakili resiko nilai tukar pada saat mengubah arus kas masuk asing yang bersih ke dolar Amerika Serikat, atau pada saat membeli mata uang asing untuk mengirim pembayaran. Nah, yang ini kita dapat melihat dari flowchart-nya itu yang di samping ini, yaitu pertama-tama perusahaan MNC ini mengukur exposure dalam pergerakan nilai tukar mata uang pada saat ini. Nah, selanjutnya itu dari manajemen exposure MNC ini, mereka terdapat 3 pilihan, yaitu yang pertama adalah menstabilkan penghasilan dari perusahaan, menstabilkan cash flow, maupun mengurangi cost of capital-nya.
Nah, apabila tahapan yang diambil oleh manajemen exposure perusahaan MNC ini adalah menstabilkan penghasilannya, maka langkah yang akan diambilnya itu adalah untuk mengurangi resiko yang akan diterima. Kemudian, akan dilanjutkan dengan mengurangi cost of capital yang dapat menambah value dari nilai tukar mata uang pada perusahaan MNC. Nah, apabila tahapan yang diambil oleh manajemen exposure ini merupakan menstabilkan cash flow atau mengurangi cost of capital, maka perusahaan dapat secara langsung menambah value dari nilai tukar mata uang pada perusahaan MNC. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Angelina Valencia. Oke, jadi saya akan lanjutkan membahas mengenai assessing economic exposure. Jadi kan pertama-tama itu MNC perusahaan kan, mereka kan mengekspansi ke luar negeri, ke beberapa negara in order to dapat keuntungan lebih banyak gitu kan. Biar expand terus juga bisa dapat keuntungan banyak itu. Tetapi bukan berarti kita langsung expand terus habis itu kita nggak mengecek ataupun kita nggak membuat strategi gitu. Jadi pertama-tama dari perusahaan multinasional ini MNC atau yang disebut MNC itu mereka itu harus pertama ditentukan dengan bagaimana pergerakan uang itu bisa ditentukan dari berbagai macam skenario atau berbagai macam faktor gitu pertukaran uang yang di masa depan. Nah, habis itu baru mereka bisa menentukan bagaimana mengganti operasi bisnisnya itu supaya revenue itu dia nggak terlalu sensitif ataupun nggak begitu ngaruh ke berbagai skenario pertukaran uang. Nah, contohnya is like fluktuasi mata uang gitu ya. Nah, eh, jadi arus kalinya tuh agak nggak begitu sensitif lah. Jadi boleh next untuk tabel supaya lebih jelas. Oke, udah muncul ya. Oke, jadi di sini kan ada dijelaskan yaitu antara dia punya Kanada dan US gitu ya. Nah, jadi kita bisa lihat ya dia punya kan $1 di Kanada itu sama dengan 0,75. Nah, ini contohnya itu mereka ambil tiga type gini. Maksudnya kayak waktunya itu 3 waktu gitu. Jadi kalau misalnya next waktunya itu dia ubah jadi 0,8, ini 0,5 gitu kan. Tapi kalau kursnya itu dia makin mahal, kalian bisa lihat ya di US cost itu dia materialnya sama. Nah, jadi ini dia ada terbagi 3, sales, cost of materials and operating expenses, terus interest expenses. Nah, jadi untuk lihat US cost-nya materialnya sama gitu. Canadian cost-nya, tetapi Canadian cost-nya itu berbeda ya. Jadi kalau lihat kan makin lama itu, istilahnya itu pengeluaran itu makin gede gitu, cost of material. Jadi kalian bisa lihat ya, 150, 160, dan 170. Ya, jadi dikatakan itu bisa dikatakan rugi. Jadi harga bahan baku itu naik, harga jual juga harus lebih mahal. Makanya cash flow yang in US itu before tax yang paling bawah itu, kalian bisa lihat lama-lama itu makin kecil. Perubahannya itu juga berbeda itu makin kecil. Lihat dari 52,5 42 terus turun jadi 42,2 terus turun lagi 31,9. Artinya itu berarti omset penjualan itu dia makin berkurang. Berkurang itu sekitar 10,3 setiap periode waktunya gitu. Nah, oke, jadi next apa yang akan dilakukannya kalau misalnya pada saat perusahaan melihat pengaruh ini makin negatif gitu ya. Next slide-nya. Oke, jadi di sini dia ada katakan kan, solusinya itu apa? Nah, pada saat perusahaan MNC ini, dia melihat arus kasnya itu kayak negatif. Kayak makinnya itu makin adanya rugi ataupun secara negatif gitu. Nah, jadi dengan cara mereka dengan cara merestrukturisasi atau mereka tuh istilahnya tuh menata ulang atau mengubah strateginya itu untuk mengurangi exposure ekonomi mereka ya akan dari nilai tukar ini gitu. Jadi, the restructuring atau kayak menata ulang atau mengubah strategi ini bukan hanya perubahannya untuk sementara doang, tapi ya untuk kalau bisa ya untuk dipertahankan ya lebih lama lagi itu untuk selama beberapa quarter gitu ya, untuk mengurangi exposure cost-nya ini.
yang istilahnya tuh kayak pengeluaran itu bisa lebih kurang lah, alangkah lebih bagus in order to gain more profit gitu ya. Oke, boleh next slide-nya. Oke, jadi selanjutnya itu kalian bisa lihat ya, setelah ditata ulang ataupun diubah strateginya itu, kalian bisa lihat structuring to reduce economic exposure tujuannya untuk mengurangi dia punya economic exposure-nya gitu ya. Jadi di sini ada dikatakan kan, dia ada ditambahin 5 kolom. Awalnya itu kan 3 kolom kan. Nah, akhirnya itu propose-nya itulah yang dibuat strateginya. Kalian bisa lihat yang propose itu. Itu strateginya. Jadi logikanya itu lebih kalian bisa lihat ya di cost of materialnya itu ya. Jadi logikanya itu lebih untung mereka produksinya di US baru jual di Kanada. Karena kalau produksinya di Kanada, materi di Kanada bisa dibeli dengan US itu jadinya lebih sedikit karena cost-nya itu jadi lebih mahal. Karena adanya perubahan strategi, mereka kurangin biaya produksi di Kanada. Nah, instead mereka naikin produksinya itu di USD. Karena udah tahu kalau Canadian cost of kalau mereka buat productionnya cost of production itu di Kanada naik, mahal, pengeluaran makin banyak gitu. Nah, jadi kalian bisa lihat ya di sini ya di Canadian cost of material yang awalnya 200 di original, terus habis itu dia ke 100 di propose yang hasil yang restructure-nya ini. Jadi dia nggak spend banyak di material di Kanada. Kenapa? Dia pindahin dia punya biaya itu ke US gitu. Karena kan nilai Kanada kan meningkat gitu ya. Sedangkan US kan menurun gitu. Jadi kan dia ada perbedaannya. Kalian bisa lihat dulu di Kanada spend-nya 200, sekarang itu 100 gitu ya. Dengan strategi baru, mereka cuma hanya spend $100 gitu di US. Tapi spend more di US, kalian bisa lihat yang di atasnya itu US cost of materials. Itu 50 ke 140 gitu. Nah, jadi in order mereka tuh tingkatkan pendapatan di Kanada. Intinya, kalian bisa lihat contohnya lagi kayak interest expenses. Nah, sama juga kayak tadi. Awalnya 200 nih, awalnya 10, terus sampai mereka jadi 5. Kalian bisa lihat di interest expenses-nya. Sebaliknya seperti begitu, seperti yang tadi yang saya bilang di material cost-nya gitu. Jadi intinya, dari sini, intinya mereka tuh mengubah strategi bisnis berdasarkan perubahan kurs mata uang. Nah, kalian bisa lihat sendiri ya, pada hasil akhirnya di cash flow in US before taxes, yang awalnya 52, terus jadi 47,25. Nah, kalian coba fokusnya di propose punya ya, di propose dia punya kolom ya. Itu makin lama berkurang itu nggak sebanyak yang tadi tabel sebenarnya, yang berkurang itu sampai $10,3 gitu. Tapi kalau kalian lihat sini, setelah di restructure, setelah di perubahan strategi ini, dia jadi berkurang sekitar 47 kurang 43 kira-kira itu kira-kira cuma $4 nggak sampai 10 gitu ya. Jadi di sinilah mereka mengubah strategi bisnis berdasarkan perubahan kurs mata uang itu in order to pay less and earn more gitu. Oke, boleh di next slide-nya. Oke. Jadi ini selanjutnya itu restructuring to reduce economic exposure ya. Jadi dari sini kita bisa lihat kan mereka determining the sensitivity of cash. Jadi mereka itu seperti yang tadi di tabel yang saya tunjukkan sebelumnya, based on the proposed operational ini, mereka menggunakan komputer itu untuk biar lebih jelas gitu ya, biar lebih nampak dia punya grafiknya itu kayak lebih jelas. Jadi untuk create spreadsheet-nya gitu. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Peter. Oke, untuk selanjutnya itu ada bagaimana restrukturisasi itu tergantung pada bentuk exposure ekonomi. Nah, MNC yang memiliki tingkat pendapatan yang sensitif terhadap nilai tukar itu lebih besar daripada biaya, akan mengurangi exposure ekonomi mereka dengan menurunkan tingkat pendapatan yang sensitif terhadap nilai tukar atau dengan meningkatkan tingkat biaya yang sensitif terhadap nilai tukar. Dan terdapat beberapa solusi yang lebih umum untuk menyeimbangkan arus masuk dan arus keluar mata uang asing yang dirangkum dalam tampilan 12.5 ini. Nah, bisa kita lihat di sini terdapat satu tabel. Terdapat 3 jenis operasi. Yang pertama itu ada penjualan dalam unit luar negeri.
Nah, untuk tindakan yang direkomendasikan ketika mata uang asing memiliki dampak yang lebih besar pada arus kas. Nah, pertimbangkan penetapan harga penjualan asing dalam mata uang lokal MNC. Dan untuk tindakan yang direkomendasikan ketika mata uang asing memiliki dampak yang lebih besar pada arus kas keluar, yaitu meningkatkan penjualan luar negeri. Nah, untuk jenis operasi kedua itu ada ketergantungan pada pasokan asing. Untuk tindakan yang direkomendasikan ketika mata uang asing memiliki dampak yang lebih besar pada arus kas itu adalah meningkatkan pesanan pasokan asing. Sedangkan untuk tindakan yang direkomendasi ketika mata uang asing memiliki dampak yang lebih besar pada arus kas keluar itu adalah mengurangi pesanan pasokan asing. Dan untuk jenis operasi ketiga itu ada proporsi struktur utang yang mewakili utang luar negeri. Untuk tindakan yang direkomendasi ketika dampak yang lebih besar pada arus kas itu adalah restrukturisasi utang untuk meningkatkan pembayaran utang dalam mata uang asing. Dan untuk tindakan yang direkomendasi ketika dampak yang lebih besar itu pada arus kas keluar adalah restrukturisasi utang untuk mengurangi pembayaran utang dalam mata uang asing. Next slide. Oke, untuk slide selanjutnya itu ada batasan restrukturisasi untuk mengurangi eksposur ekonomi. Nah, ketika MNC memiliki arus kas masuk yang besar dalam mata uang asing dan arus keluar dalam mata uang lokal mereka dapat mempertimbangkan untuk mengalihkan beberapa fasilitas produksi ke negara asing. Namun, memindahkan beberapa fasilitas produksi ke luar negeri dapat mencegah MNC memanfaatkan sebelumnya skala ekonomi. Dan selain itu, memindahkan produksi ke luar negeri mungkin juga memerlukan pemutusan hubungan kerja di negara asal yang dapat menyebabkan protes warga dan merusak reputasi MNC. Next slide. Oke, slide selanjutnya itu ada Managing Translation Exposure. Nah, MNC yang berbasis di Amerika Serikat ini melaporkan kondisi keuangannya secara keseluruhan dan harus mengkonsolidasikan setiap laporan keuangan anak perusahaan asingnya dengan laporan keuangan induk, sehingga hanya ada satu neraca konsolidasi dan hanya satu laporan laba rugi konsolidasi untuk seluruh MNC. Dan perusahaan multinasional dapat menggunakan kontrak forward atau kontrak berjangka untuk melindungi eksposur translasi. Secara khusus, mereka dapat menjual mata uangnya ke depan yang diterima anak perusahaan asing mereka sebagai pendapatan. Nah, dengan cara ini, mereka menciptakan arus kas keluar dalam mata uang tersebut untuk mengimbangi pendapatan yang diterima dari mata uang tersebut. Next slide. Selanjutnya ada exposure hedging translation dengan kontrak forward. Nah, anak perusahaan Columbus Co ini memperkirakan bahwa pendapatannya di tahun depan akan menjadi euro 20 juta dolar. Euro 20 juta. Nah, untuk melindungi exposure terjemahannya, Columbus dapat menerapkan lindung nilai ke depan pada pendapatan yang diharapkan dengan menjual euro 20 juta satu tahun ke depannya. Maka bisa kita asumsikan kurs forward pada saat itu adalah 1,60 dolar. Sama dengan kurs spot. Dan jika mata uang pound terdepresiasi, rata-rata nilai tukar ketimbang adalah 1,50 dolar selama setahun. Dan pendapatan anak perusahaan akan dijabarkan sebagai berikut. Untuk rumusnya itu adalah pendapatan atau laba yang ditransaksikan sama dengan pendapatan anak perusahaan dikali dengan nilai tukar rata-rata tertimbang. Dan yang kita ketahui itu adalah jumlah pendapatan perusahaan ada 20 juta pound dikali dengan nilai tukar rata-rata sebesar 1,50 dolar dan hasilnya adalah 30 juta dolar. Next slide. Nah, namun ada keuntungan dari kontrak forward karena kurs spot menurun sepanjang tahun. Jadi jika kita berasumsi bahwa kurs spot adalah 1,50 dolar pada akhir tahun, maka keuntungan dari kontrak forward itu adalah untuk rumusnya itu keuntungan kontrak forward sama dengan jumlah yang diterima dari penjualan forward dikurang dengan jumlah yang dibayar untuk memenuhi kewajiban kontrak forward. Yang kita ketahui itu adalah laba perusahaan sebesar 20 juta pound dikali dengan asumsi kurs forward sebesar 1,6 dolar. Lalu dikurang dengan laba perusahaan sebesar 20 juta pound dikali dengan asumsi kurs spot sebesar 1,5 dolar. Dan hasilnya itu adalah 2 juta dolar. Next slide. Oke, untuk yang terakhir itu ada batasan hedging translation exposure. Nah, untuk batasnya itu ada yang pertama,
perkiraan penghasilan tidak akurat. Kedua itu ada kontrak forward, tidak memadai untuk beberapa mata uang, yang berarti kontrak forward itu tidak tersedia untuk semua mata uang. Ketiga itu ada distorsi akuntansi, yang artinya itu keuntungan atau kerugian translasi itu disebabkan oleh perusahaan nilai tukar rata-rata selama periode di mana pendapatan dihasilkan. Dan yang terakhir itu ada peningkatan eksposur transaksi. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi. Terima kasih.